Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi, dan janganlah kamu berjalan fil ardi, di muka bumi, fil ardi, di bumi, marahan, dengan sombong. Innaka, sungguhnya engkau, lan tahrika, sekali-kali tidak dapat melubangi al-ardul, bumi, dengan kesombonganmu. Jadi orang sombongnya kayaknya kalau berjalan itu sepertinya kayak dia yang paling gede, yang paling berat, sehingga sampainya jalannya bisa melubang-lubang bumi. Enggak, tidak akan bisa melubangi bumi pula. Walang tablugha, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai al-jibala, gunung, tulan, tingginya. Dan juga orang yang sombong itu kalau berjalan kayaknya dia yang paling tinggi, kayaknya lebih tinggi dari gunung. Tidak akan bisa lebih dari itu. Sesombong-sombongnya kamu tidak akan dapat bisa melubangi bumi, tidak pula bisa lebih tinggi daripada gunung. Enteng saja dan kecil saja, tetap saja enteng dan kecil. Kullu dzalika, semua itu, karena adalah sayyi'ahu, dosanya, inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Makruhan, tidak disukai. Dzalika, yang demikian itu, mimma, dari perkara akhlak yang buruk tadi, nasihat-nasihat tadi. Dzalika, yang demikian itu, mimma, dari perkara auha, yang telah mewahyukan ilaika, kepada kamu wahai Muhammad, rabbuka, Tuhanmu, minal hikmati, daripada hikmah, nasihat. Wala taj'al, janganlah kamu jadikan ma'allahi, berserta Allah, ilahan, Tuhan akhar, yang lain. Fatulqa, maka kamu akan dilemparkan fi jahannam, di jahannam, maluman, dalam keadaan terhina, madkhuran, lagi terbuang dari rahmatnya Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Apa asfakum, apakah, jangan sampai mengsekutukan Allah sedikit pun. Jangan sampai mengambil Tuhan selain Allah. Sebetulnya ya kalau syirik itu syirik yang besar itu kita sudah jelas, tapi kadang-kadang kita ini masih apa-apa itu ada syirik, tapi syirik khafi ya. Syirik yang tersembunyi. Ini kalau enggak diampuni oleh Allah, Masya Allah, itu berbahaya ini. Kita sholat, tetapi ya karena Allah, berangkat karena Allah. Tapi kadang-kadang di dalam waktu sholat itu karena tahu-tahu datang ustadznya, terus sholat disanding kanan atau kirinya. Tahu-tahu langsung khusuk, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ini. Coba. Padahal Allahu Akbarnya awalnya itu sudah ikhlas. Ketika datang ustadz langsung jadi rubah. Kayak seperti inilah namanya orang pamer, riya. Nah, ini syirik sebetulnya, tapi syirik yang lembut, berbahaya juga. Masya Allah. Ada orang mulai awal berangkat itu pancen sudah riya. Ada orang itu sudah ikhlas, tapi terus kemudian datang hati pengen riya. Nah, kalau orang itu mulai awal itu sudah pengen riya, pengen pamer dalam ibadah, maka hendaknya dihentikan saja, enggak usah diteruskan. Kalau mulai awal. Tetapi kalau datangnya rasa riya tadi, pengen pamer itu ketika sedang ibadah, padahal awalnya sudah ikhlas, maka teruskan dan ibadahnya teruskan, dan itu tolak. Perangi itu rasa untuk, yaitu riya itu diperangi. Kalau itu sudah kamu usaha untuk memerangi rasa riya itu dalam hati, maka ya semoga Allah ampuni gitu, karena kamu sudah usaha untuk memerangi rasa riya. Jadi kalau mulai dari awal sebelum ibadah itu sudah dari awal, wah nanti mau datang ustadz gini atau tamu ini, nanti saya mau bagian baca Quran. Wah ya, aku salah buat Quran yang paling bagus nanti biar orang kagum semuanya. Ini sudah dari awal sudah enggak benar. Sudah enggak benar. Biar aku dielu-elukan semua orang.
Nah ini kalau ini tinggalkan saja, nggak usah. Dari awal sudah salah niatnya. Kalau awalnya sudah ikhlas, tahu-tahu mendadak ada dorongan untuk riya, diteruskan saja. Tetapi kamu perangi. Kalau kamu ada usaha merangi, itu semoga Allah masih mengampuni. Karena ada usaha juga. Apa asfakum, apakah Allah memilihkan untuk kalian, memurnikan pemilihannya untuk kalian, Rabbukum Tuhan kalian bil banina dengan anak-anak laki-laki. Jadi orang-orang Mekah ini kalau punya anak laki-laki jadi kebanggaan. Tapi kalau dapat anak perempuan, mereka susah perempuan. Nah, wattakhadha, dan Allah memilih minal malaikati dari para malaikat inasan sebagai anak-anak perempuan dengan apa itu keyakinan mereka. Innakum sungguhnya kalian wahai orang-orang Mekah, latakuluna sungguh kalian orang-orang yang berkata qaulan adziman dengan perkataan yang berat dosanya itu. Makanya bagaimana tidak berat? Mereka orang-orang musyrikin itu beranggapan para malaikat ini adalah anak-anak perempuan Allah. Sedangkan mereka kalau dikasih anak perempuan, ini mereka susah. Nah, Gusti Allah malah dinisbatkan punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Banyak kesalahan dikatakan azim, besar, karena kesalahannya banyak. Kesalahan pertama menisbatkan Allah sebagai Tuhan yang punya anak. Kesalahan kedua itu penghinaan karena menisbatkan anak pun yang perempuan lagi. Anak perempuan. Kesalahan ketiga yaitu menganggap bahwa malaikat itu perempuan. Padahal malaikat itu bukanlah perempuan, bukanlah laki-laki. Tidak punya jenis. Karena malaikat itu tidak nikah. Yang laki-laki perempuan itu yang nikah. Malaikat tidak nikah. Maka malaikat ini tidak ada jenis perempuan, jenis laki-laki. Walaqad sarrafna, dan sungguh kami telah jelaskan fi hadzal Qur'an, dalam Al-Qur'an ini, liyadzakkaru, supaya mereka mengambil peringatan. Wa ma yaziduhum, dan tiba menambahi mereka peringatan itu, Al-Qur'an itu, illa nufuron, kecuali tambah lari dari kebenaran. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, laukana bila mana ada ma'hu beserta Allah, alihatun Tuhan-Tuhan, penguasa langit bumi, alihatun Tuhan-Tuhan, kama yakuluna, seperti apa yang mereka katakan. Idan, kalau begitu, labtaqau, tentu saja Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan, mencari jalan, Anda akan mencari jalan, maksudnya mencari usaha untuk memerangi Allah. Labtaqau, yang sungguh tentu saja mereka akan mencari ila dil arsy, kepada Tuhan yang mempunyai aras, yang menciptakan aras, mencari sabilan, jalan untuk memeranginya. Karena sifatnya Tuhan ini adalah raja yang raja. Tuhan ini penguasa. Kalau ada banyak penguasa di langit dan bumi ini, ya, banyak penguasa di jagat raya ini, maka tentu saja akan saling perang. Demi untuk kekuasaannya. Seperti hanya raja-raja yang ada di bumi. Maka ada Raja Amerika, Raja Rusia, Raja Persia, Raja Romawi, Raja Majapahit. Raja-raja itu mereka telah membuat yaitu peperangan-peperangan, saling rebut-merebut untuk mencari kekuasaan. Semua raja begitu, cari kekuasaan. Nah, sekarang bukan hanya Raja Amerika, Raja Rusia. Sekarang kalau di jagat ini ada banyak raja, orang nggak karan-karan habis-habisan. Mereka mempunyai kemampuan kun fayakun, jadi
kon mati sendiri, kon mati. Nah, akhirnya satu raja mensabda raja yang lain, Tuhan yang satu mensabda Tuhan yang lain. Kamu Tuhan nomor berapa? Ada kon mati. Orang tedas, kamu juga kon mati. Berantem nggak karuan ya Tuhan. Makanya itulah. Lah kalau gitu akhirnya nggak sempat menciptakan alam semesta ini, berantem dulu. Hancur itu nggak karu-karuan. Baru raja kecil kayak semut di bumi ini saja inilah. Ini saja itu sudah kalau sudah marah menghancurkan rumah-rumah. Nah, ini kalau banyak Tuhan gimana ya matahari punya siapa? Punya tak ajurnya aja ini. Gelap matahari, gelap. Hilang, wujud, hilang, wujud. Nah, repot kalau sudah begitu. Tidak terjadilah penciptaan. Nah, ternyata semuanya teratur, tertata, rapi alam semesta ini. Artinya ini penguasanya hanya satu, Tuhannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci Tuhan, maha suci Allah, wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Amma dari perkara yaquluna yang mereka katakan daripada Tuhan-Tuhan yang banyak, itu sekutu-sekutu tadi. Uluwan lagi maha tinggi, kabiran lagi maha besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر سلطان المسلمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.